menjaga keberkahan Ramadan. Judulnya begitu hari ini, menjaga keberkahan Ramadan. Apa sih keberkahannya Ramadan? Mungkin bisa juga disampaikan hasil dari Ramadan itu apa gitu, yang mesti kita jaga, mudah-mudahan dapat berkelanjutan di masa-masa mendatang. Kita terus-terusan berada dalam himmah Ramadan, dalam semangat Ramadan. Katanya para ulama tuh begitu. Habib Umar bercerita para ulama tuh 6 bulan sesudah Ramadan isinya introspeksi Ramadan. 6 bulan sebelum bulan Ramadan isinya adalah persiapan menuju Ramadan. Maka sepanjang tahun mereka isinya adalah Ramadan. Karena terus-terusan antara mengintrospeksi Ramadannya, menjaga Ramadannya, dan juga mempersiapkan Ramadannya. Nah, apa tuh keberkahannya Ramadan, hasilnya Ramadan, fadilahnya Ramadan yang semestinya kita jaga? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Semua umat tuh pasti ada syariat puasanya. Karena memang ibadah tuh ada 2 jenis, fi'liyah, tarkiyah. Fi'liyah tuh yang kita kerjakan, sholat, sedekah, haji, umrah, baca Quran, baca dzikir, baca sholawat, duduk di majelis taklim, sesuatu yang kita kerjakan. Tarkiyah itu sesuatu yang kita tinggalkan, ninggalin dosa, ninggalin makan, ninggalin minum, gitu ya. Ninggalin makan minum itu apa namanya? Puasa. Maka 2 jenis puasa ini, 2 jenis ibadah ini, mau fi'liyah ataupun tarkiyah, selalu ada dari zamannya Nabi Adam alaihissalam. Makanya kita tahu puasanya Nabi Dawud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Kita tahu puasanya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga tahu bahwa syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di masa-masa sekarang ini, di masa terutusnya Nabi Muhammad, adalah syariat berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hasilnya apa? Berkahnya apa? Fadilahnya apa ya Allah kalau kami sudah menjalankan puasa sebagaimana mestinya? Kata Allah, la'allakum tattaqun, kalian bakal jadi orang yang bertakwa. Apa sih orang yang bertakwa? Dalam banyak definisi para ulama menafsirkan atau mendefinisikan, mentakrif ya dalam bahasa istilah kitabnya, mendefinisikan makna takwa. Ada yang imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada lagi yang takwa itu semacam kesabaran untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada juga takwa itu adalah rasa takut, membuat kita menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Salah satu dari definisi yang paling saya sukai dari takwa adalah pengendalian diri. Takwa adalah pengendalian diri, sehingga selalu berada di jalan yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya takwa. Allah bilang, kalau kamu benar puasanya, kamu akan punya pengendalian diri untuk membuatmu selalu berada di jalan yang diinginkan oleh Allah. Gitu. Maksiat-maksiat enggak, kemarahan-kemarahan enggak. Hatinya selalu damai, menempuhnya jalan takwa,
yang diinginkan Allah untuk ditempuh oleh hati kita, oleh diri kita, oleh nafsu kita. Wa nafsin wa ma sawaha, kata Allah, demi nafsu dan apa yang diperbuatnya. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah kami ilhamkan kepada setiap diri jalan buruknya nafsu, jalan jeleknya nafsu, ataupun jalan takwanya nafsu. Nah ini, kalau kita puasanya benar, Allah Subhanahu wa taala akan bikin kita berada di jalan takwa. Nafsunya memilih jalan takwa. Ringan mengerjakan ketaatan, berat mengerjakan kemaksiatan. Suruh bohong berat, itu hasil puasa. Suruh ngomongin orang berat, itu hasil puasa. Suruh marah-marah berat, nggak bisa lagi, itu hasil puasa. Jadi kalau sebelum puasa rajin ghibah, habis puasa nggak berubah, nah tuh berarti puasa kita belum benar-benar menjadi puasa yang diinginkan oleh Allah. Jalan takwanya belum pas, belum lurus. Sebelum puasa berat mau tahajud, habisnya puasa sama juga. Nah tuh, sebelum puasa hobinya marah-marah, habis puasa ya gitu juga. Ya Allah, berarti mesti dikoreksi ulang puasanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang berhasil meraih inti puasa, meraih hasilnya puasa, targetnya puasa. La'allakum tattaqun, kalian akan menjadi pribadi yang bertakwa. Teman-teman saya sekalian, kita jaga nih apa-apa yang sudah berhasil kita lakukan di bulan suci Ramadan. Apa aja salah satunya? Sholat berjamaah. Nih kalau bertakwa insya Allah jadi ringan ngerjain sholat berjamaah. Yuk kita jagain sholat kita ini, kita niatin, ya Allah, niat pengen sholat berjamaah untuk sholat fardu seumur hidup, ya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya hampir 5 tahun tinggal di kota Hadramaut. Waktu saya tinggal, mudah-mudahan terus terjaga sampai dengan sekarang. Mereka itu kalau ada yang meninggal sholat berjamaah ditakziahin sama teman-temannya. Bukan nggak sholat ya, tapi ninggal sholat berjamaah. Laki-laki ninggal sholat berjamaah ditakziahin sama teman-temannya, diucapin bela sungkawa. Jadi mereka itu makanya banyak masjid di sana karena setiap orang tuh punya masjid masing-masing. Maksudnya semua orang punya kebiasaan sholat di masjid tertentu gitu. Misalnya 5 rumah dari Masjid Asgaf, di sana ada juga Masjid Asgaf. Ya, jadi enak nih ngasih contohnya nih sama orang Solo nih, karena nama masjidnya sama. Ya, 5 rumah dari Masjid Asgaf, 5 rumah samping kanan, samping kiri, depan belakang, sholatnya di Masjid Asgaf gitu. Orang-orang itu. Nah itu kan kalau misalnya salah satu waktu orang itu nggak ada, berarti kan ninggal jamaah. Kalau ninggal jamaah, pasti tuh sama temen-temennya yang lain sepulang mereka dari sholat jamaah itu nyamperin, kemana si fulan nggak sholat jamaah. Apalagi kalau ketemu orangnya, kalau ketemu orangnya baru bilang, kok nggak dapat sholat jamaah? Iya nih, tadi baru pulang soalnya dari kerja misalnya gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan nggak dikasih bala lagi habis ini. Bala ninggal sholat jamaah.
Mereka menganggap meninggalkan sholat berjamaah, nggak dapat sholat berjamaah itu sebagai sebuah bala, musibah gitu. Koreksi deh, ngerjain dosa apa ente? Kok sampai nggak dapat sholat berjamaah? Masya Allah, gitu tuh. Saya ingat ada seorang kawan dari Indonesia sini, dia lagi datang ke Tarim berapa hari gitu, kayak seminggu 2 minggu, sewa rumah gitu. Lagi musim ziarah Nabi Allah Hud. Memang kalau musim ziarah Nabi Allah Hud tuh semua laki-lakinya pada berangkat ke Hud, ke Wadi Hud, lembah Nabi Allah Hud ya. Jadi kota Tarim tuh isinya perempuan semua. Dia bilang, saya kaget ustazah, pagi-pagi diketuk-ketuk orang rumah saya. Saya buka jam pagi, jam adzan subuh, itu diketuk orang. Saya buka, orang pakai mukena. Dia bilang, boleh nggak saya numpang sholat di sini biar kita bisa berjamaah. Semua laki-laki di rumah saya lagi pergi ziarah Nabi Hud. Kamu juga kan? Dia bilang iya. Udah kita sholat di sini. Jadi selama ziarah Nabi Hud nggak ada laki-laki, ya saling sholat berjamaah gitu, perempuan-perempuannya. Kayak begitu. Ada satu orang perempuan ketinggalan sholat berjamaah, nggak dapat sholat berjamaah gitu. Hari itu semua keluarganya pada keluar kota, ini dia satu perempuan nggak dapat sholat berjamaah. Besokannya dia cerita, ya Allah, tadi malam anak nggak dapat sholat jamaah isya. Ya Allah, anak nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Karena nggak dapat sholat jamaah. Bagaimana kabarmu, Bu? Yang aneh kadang-kadang sama-sama sholatnya nggak jamaah. Alasannya nggak berani jadi imam. Lah kenapa? Nggak berani, katanya imam nanggung dosanya makmum. Siapa yang bilang? Semua orang yang sholatnya sah buat dirinya sendiri, sah juga untuk menjadi imam. Jadi kalau kamu khawatir sholat saya nggak sah buat makmum, ya berarti sholat kamu juga nggak sah buat diri kamu sendiri. Ya, jadi kita usahakan untuk selalu mengerjakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan niat aja dulu, niat dulu. Mulai sekarang dah pengen sholatnya selalu berjamaah. Biasanya kalau bulan Ramadan lebih mudah kan jamaah ya. Sholat maghrib karena buka bersama kan, jadinya sholat jamaah. Isya karena nyambung metraweh, jadinya jamaah. Sholat subuh karena habis selesai sahur kan, jadinya jamaah juga gitu. Duhur asar insya Allah juga jamaah ya, sama-sama lemesnya soalnya, sama-sama lapar. Nah, tinggal dijagain nih, habisnya lebaran nih kita usahakan sholat kita untuk selalu berjamaah. Kenapa mesti jamaah? Seperti yang kita tahu, sholatul jamaah bisa 27 darajah. Sholat jamaah itu 27 kali lipat nilai pahalanya. 27 kali lipat dari orang sholat kayak biasanya gitu. Padahal kan tenaganya sama, waktunya sama ya kan. Tapi yang satu dikasih 27, yang satu dikasih 1. Kan mestinya kan kita nggak ninggalin ya. Kalau kita mau main hitung-hitungan pahala gitu. Ibu bayang nggak sih? Kalau ada orang masuk dikasih 100.000, ada yang lain masuk dapat 2.700.000. Yang 100.000 apa nggak protes? Itu kenapa kok dia dikasih 2.700.000, saya 100.000 doang? Kan begitu? 27 kali lipat. 2.700.000 kan? Kalau 100.000, betul nggak hitungan saya? Betul ya. Nah itu. Jadi kita pasti iri tuh sama orang yang salat berjamaah. Katanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, man hafadh ala salatil jamaah faqad mala'al bir wal bahra ibadah. Ya. Siapa yang selalu menjaga sholatnya, berusaha dia laksanakan dengan berjamaah, dia seperti memenuhi lapisan bumi, daratan dan lautannya dengan ibadah. Besar nilai pahalanya. Itu. Kemudian ada fadilah yang lain, yaitu fadilah untuk sholat jahriyah, sholat maghrib, isya,
subuh kalau dilaksanakan dengan berjamaah. Apa itu? Idza ammanal imam fa aminu ma'ah fa inna man wafaq ta'minahu ta'minal malaikah ghafarallahu lahu ma taqaddam min dzambih. Kata Nabi Muhammad, siapa yang pas imam bilang amin, dia juga bilang amin, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi tambahan ampunan dosa buat orang yang ketika baca, imamnya baca amin, dia juga baca amin. Aminnya barengan sama imam, karena itu ngepasin sama diaminin sama para malaikat. Jadi Nabi Muhammad bilang, kalau imam bilang amin, malaikat juga tuh ikutan bilang amin. Siapa yang aminnya barengan sama aminnya malaikat, diampunin dosa-dosanya. Gitu. Maka ada satu cerita diceritakan sama Syekh Abu Bakar Syatta dalam kitabnya I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in. Kitabnya nggak ada harokatnya. Jadi kalau santri-santri nih pada tahu nih kitab ini nih, yang belajarnya rada lamaan gitu ya. Kalau ibu-ibu yang nggak bisa baca kitab gundul, ya udah nggak apa-apa deh, percaya sama saya aja. Beliau menceritakan dalam kitab itu, ada satu rombongan, ada orang soleh biasa ngerjain sholat berjamaah di sebuah masjid. Satu waktunya Isya, dia kedatangan tamu. Waktunya adzan Isya, ya habis maghrib tuh, dia lagi di masjid, dijemput, bilangin ada tamu katanya. Akhirnya dia pulang, nemuin tamu. Lagi dia nemuin tamu, kedengeran adzan Isya. Dia pikir, waduh gimana nih, sholat jamaah Isya atau nemuin tamu? Sebenarnya ada pilihan, tamunya diajakin sholat juga kan begitu. Tapi dia pikir-pikir, yaudah deh nggak apa-apa deh, aneh temuin tamu dulu aja. Kon ini juga kebaikan juga. Ini padahal kebaikan mah kebaikan ya, insya Allah. Habis selesai dia jamu tamu, dia kemudian tamunya pulang, udah malam, kayak jam 10-an, setengah 11-an malam. Dia keluar, rumah orang udah pada tutupan semua. Dia pergi ke masjid, masjid udah tutup semua. Udah nggak ada lagi orang sholat berjamaah, lampu-lampunya udah matiin gitu. Waduh, nggak ada temen nih buat sholat jamaah. Di rumah sendirian dia. Ya Allah, nyesel bener nih, gimana ya? Ini orang soleh nih, nyesel kalau nggak dapet sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita juga dikasih rasa hatinya orang soleh. Ya, nafsu yang lawamah mencela kita kalau kita nggak dapet sesuatu dari kebaikan-kebaikan. Dia kemudian mikir gitu, aduh nyesel bener nggak sholat berjamaah. Ingat hadisnya Nabi Muhammad, sholat berjamaah seperti 27 kali sholat sendirian. Ya udah dah, nggak dapet jamaah 27 kali dah kalau gitu sholat. Dikerjain sholat Isya 27 kali, 100 lebih itu, kayak terawih 4 kali itu. Dikerjain sholat Isya 27 kali. Habis itu dia tenang dah. Oke lah, walaupun anak nggak dapet jamaah, sekurangnya anak udah sholat 27 kali. Tidur, Allah mau ngasih pelajaran. Malam hari itu dia ngimpi, kayaknya satu rombongan temen-temen dia yang biasa sholat berjamaah sama dia juga naik kuda. Tapi ini teman-teman dia nih kudanya pada bagus-bagus, cepet-cepet. Dia nih kudanya paling bontot, paling belakang. Dia berusaha untuk menarik kudanya semampu dia, berusaha untuk nyusulin kuda teman-temannya itu, tapi seberapapun dia berusaha, sampai ngos-ngosan, sampai kecapean, tetap juga nggak bisa. Akhirnya dalam keadaan kelelahan dia panggil temannya, dia bilang, "Hei," yang noleh belakang, "Malak, kenapa kamu?" Dia bilang, "Urid an alhaqakum, saya kepengen bisa barengan sama kamu nih. Saya berusaha buat nyusulin kalian tapi nggak bisa-bisa." "Kamu tahu kenapa?" kata temannya. Dia bilang, "Kenapa?" "Li'annak tarakta jama'atul Isya." Karena kamu nggak sholat jamaah Isya barengan sama kita. Dia bilang, "Lakin qad sallaitu 27 marrah." Tapi saya ini udah sholat Isya 27 kali loh. Dia bilang, "Wa aina anta min ta'minil malaikah?" Tapi kan kamu tetap aja nggak dapat aminnya malaikat.
Udah yang 27 kali sholat aja nggak bisa tuh ngebarengin yang sholat jamaah karena nggak dapet aminnya malaikat. Ayolah, jangan mau rugi. Sholat sendirian tuh menurut saya rugi. Udahlah, pahalanya satu, kemudian lagi nggak dapet aminnya malaikat, kemudian lagi belum tentu diterima. Sebenarnya ini penyebab ketiga nih yang bikin saya berusaha semaksimal mungkin untuk sebisa mungkin saya selalu sholatnya berjamaah. Alasannya yang ketiga nih, karena sholat kalau sendirian belum tentu diterima. Kalau sholat jamaah lebih berkemungkinan besar untuk diterima. Karena ada hadis, Innallaha la yaqbal min salati ahadikum nisfaha wala thuluthaha wala rub'aha walakin yaqbal ma'aqal minha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari salat seseorang di antara kalian setengahnya, seperempatnya atau sepertiganya. Akan tetapi yang diterima dari salat seseorang di antara kalian adalah ukuran yang kalian khusyuk di dalamnya. Yang kalian khusyuk di dalamnya. Jadi kalau yang khusyuk cuma rukuknya, yang diterima rukuknya doang. Kalau yang khusyuk sujudnya, yang diterima cuma sujudnya aja. Kalau yang diterima cuman, kalau khusyuknya cuma takbirnya, yang diterima takbirnya aja. Kalau khusyuk semua ya alhamdulillah diterima semuanya. Tapi kalau nggak ada yang khusyuk dari semua sholatnya, padahal teman-teman saya ngerasa yang namanya sholat khusyuk susahnya setengah mati. Saya aja tahu semuanya. Ibu-ibu berasa gitu nggak sih? Teman-teman, adik-adik berasa gitu gak sih? Khusyuk sholat susahnya, ya Allah, ya Allah. Udah kayaknya kita bangun persepsi ngadep Allah, ngadep Allah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti materi yang berikutnya mau bahas apa ya? Itu saya. Mungkin kalau ibu-ibu nanti habis ini siang masak apa ya? Ya sama-sama nggak khusyuknya bu, mau mikirin materi juga sama aja. Ya Allah. Apalagi kalau nyari apa-apaan belum ketemu terus sholat. Nggak sih? Nyari kunci belum ketemu terus sholat. Ya Allah, dalam sholat tuh sambil mikir, di atas lemari enggak, dalam tas kali nih. Tapi kayaknya tadi juga udah nggak ketemu gitu, terus aja mikir. Habis itu di laci, subhanallah, ketemunya dalam sholat. Luar biasa. Ada yang begitu? Nah teman-teman, sholat khusyuk setengah mati susahnya, luar biasa susahnya. Habib Umar waktu ditanya, Habib, sholat khusyuk tuh gimana? Kata Habib, awaluha taklif wa akhiruha ta'lif. Nah, ini orang ulama tuh gitu ya, ngomong tuh bagus gitu. Ibu-ibu jadi tahu tuh mana ulama beneran, ya Habib Umar bin Hafid, mana ubaru. Belum lama soalnya, kayak saya. Ini ya, kalau ulama buat saya tuh kayak baru pengakuan aja, ngerjain kerjaannya ulama gitu, ngajar, baca kitab, ngebacain orang kitab gitu kan. Tapi hatinya, perasaannya, doainlah mudah-mudahan biar bisa jadi ulama beneran. Katanya Habib Umar bin Hafid, awaluhat taklif wa akhiruhat ta'lif. Khusyuk sholat itu diawali dengan maksain diri, berakhir dengan kenikmatan diri. Jika udah lama, udah enak, udah gitu, sholatnya bisa khusyuk gitu. Dan ibu-ibu pernah nggak ketemu orang sholatnya khusyuk banget gitu? Saya pernah, sering bahkan. Di antaranya Habibana Zain bin Smith, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah. Habib Zain, saya pernah satu hari habis jalan sama Hubabah Maryam almarhumah di Jakarta,
Habib Zain sama Hubabah Maryam waktu itu masih, Hubabah Maryam istrinya Habib Zain ya, lagi datang ke Jakarta kayak 2-3 bulan gitu, dan saya yang mendampingi beliau. Alhamdulillah. Habis selesai jalan, saya mau masuk ke rumahnya Habib Zain. Hubabah masuk dari pintu samping, Hubabah duluan masuk. Habis itu Hubabah bilang sama saya, Halimah jangan masuk dari samping, ada anak saya laki-laki, anaknya yang laki-laki masih muda gitu ya, masuk dari depan aja. Akhirnya saya mau masuk dari belakang, nggak jadi gitu, dari samping tuh nggak jadi, saya masuk dari depan. Saya buka pintu, ada Habib Zain sholat pas banget depan pintu. Maksudnya kalau misalnya saya lewat tuh berarti saya lewat depanan Habib Zain gitu, agak nggak pas di depannya, cuman maksudnya paham maksud saya? Iya, kayak melewati gitu, agak nyamping, cuman maksudnya pasti kelihatan banget gitu, karena arah kiblatnya memang ke arah pintu gitu. Jadi saya keluar lagi kan, saya bilang sama Hubabah nggak bisa masuk dari arah depan. Kenapa kata Hubabah? Ada Habib Zain. Oh, Habib Zain ngapain Halimah? Habib Zain lagi sholat, nggak apa-apa lewat aja. Lah, Habib Zain lagi sholat kan, nggak apa-apa lewat aja. Habib Zain kalau lagi sholat Halimah, nggak lihat, nggak dengar apapun. Luar biasa. Dan itu saya tambah penasaran, jadi sengajain buka pintunya keras-keras, pengen tahu gitu. Ternyata beneran teman-teman. Kan kita walaupun lagi sholat kan kelihatan kalau kayak kaget atau apa kan, nggak ada. Di alam tsani, di alam yang lain Habib Zain. Habib Zain sholat dalam surganya sendiri. Saya buka pintu kenceng, saya bawa barang loh ini. Maksudnya barang yang dibawa dari keluar tadi sama Hubabah kan gitu. Bawa barang-barang segala macam. Habib Zain enggak kelihatan terganggu, tidak kelihatan denger, enggak kelihatan apa-apa gitu. Kayak antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Itu hati yang bagaimana bisa kayak begitu ya. Kadang-kadang kalau ngelihat yang kayak gitu tuh saya bilang, ya Allah, hati saya, ya Allah, jangan sampai engkau jadikan jatah saya dari menceritakan orang-orang soleh hanya sekedar bercerita saja tanpa pernah ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Pengen bisa cerita sama Allah dikasih rasa yang sama. Saya juga berharap ibu-ibu yang dengar, teman-teman yang dengar juga, biar jangan cuman dengar tapi sama Allah juga dikasih rasa yang sama. Kayak apa tuh rasanya? Sholat nggak denger, nggak lihat apapun. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu tadi saya bilang susah setengah mati yang namanya khusyuk itu kan. Derajat magam di sisi Allah Subhanahu wa taala nggak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang tercinta. Nah karena itulah, karena saya tahu khusyuk itu setengah mati susahnya, ya udahlah nih nambelnya apaan nih? Nambelnya apaan? Kata Nabi Muhammad, salatul mar'i biwahidah azka min salatihi biwahdih. Salatnya seseorang bersama seseorang, berjamaah 2 orang aja, itu lebih baik, lebih bersih, lebih mungkin diterima Allah Subhanahu wa taala daripada salatnya seseorang sendirian. Salatnya orang dengan 2 orang lebih baik daripada salatnya orang dengan bertiga, maksudnya dengan 2 orang berarti kan bertiga sama imamnya nih. Itu lebih baik daripada salatnya seseorang dengan 2 orang, dan seterusnya. Semakin banyak makmumnya semakin bersih. Bahkan dalam hadis yang lebih jelas Nabi Muhammad menceritakan, idza shallan nas nazarallahu ila qalbil imam. Kalau ada orang berjamaah nih lagi sholat, Allah lihat hatinya imam. Fa in wajadahu khasyian, kalau Allah lihat imamnya khusyuk nih, diterima sholatnya imam, diterima sholatnya makmum dengan berkahnya imam. Tapi kalau imamnya nggak khusyuk, nggak apa-apa. Allah lihat hati salah satu dari makmum yang ada di shaf awal. Gak ada juga soft berikutnya, gak ada juga soft berikutnya. Kalau ada salah satu di antara makmum yang khusyuk, Allah bilang, aku terima sholat semuanya dengan keberkahan si yang khusyuk tadi ini.
Dan kalau ternyata semua yang sholat berjamaah itu nggak khusyuk, sholat berjamaah 3 orang, tiga-tiganya hatinya gelambiar semua. Kata Allah, ijtama'u li ajli faqabiltu lijtimaihim. Mereka berkumpul karena aku terima sholat mereka dengan berkah perkumpulan mereka. Jadi jangan berani sholat sendirian. Saya emang nggak berani dah. Kalau nggak terpaksa banget, nggak ada orang sama sekali, nggak bisa juga meminta tolong orang buat sholat berjamaah, ya udah deh terpaksa gitu. Tapi kalau masih bisa berjamaah, saya cari jamaah. Bahkan suami saya udah sholat juga saya mintain tolong, boleh nggak sholat lagi ya. Alhamdulillah, saya awal nikah suami saya ngomong gitu, saya mau kamu begini. Oke. Dia terus nanya balik sama saya, dia bilang, kamu mau apa dari saya? Maksudnya yang dia mesti kerjain atau apa gitu. Saya bilang sama dia, saya bukan orang yang kayak bucin-bucin gitu ya. Entah karena memang saya bukan bucin atau karena saya belum cinta waktu itu. Jadi kalau bucin kan jawabannya kira-kira, kehadiranmu dalam hidupku membuatku tidak perlu sama apapun di dunia ini. Kayak saya ketika ditanya dia mau apa, kamu mau apa gitu, apa harapan kamu atau apa yang kamu pengenin gitu dari saya ustazah. Ya, dan baru pulang dari Hadramut juga, saya punya satu pemikiran gitu. Saya bilang sama dia, saya bertahun-tahun menjaga, berusaha untuk sholat selalu berjamaah. Jadi harapan saya, yang saya mau dari kamu cuma satu aja, kita selalu sholat berjamaah. Maksudnya kalau lagi barengan kita sholatnya berjamaah. Dia mikir gitu, terus dia ngomong kayak gini, tapi saya bukan ustadz ya. Dia takut gitu, bininya ustadzah masalahnya. Insya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang sesudah menikah hampir 20-an tahun ini ya. Saya nikah tahun 2002, sekarang 2022, 20 tahun ya. Ya ampun, tua banget saya. Baru sadar loh ini saya. Ya Allah, udah setua ini, ya Allah. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, tapi nggak apa-apa ya, kelihatannya masih 20 tahun saya. Teman-teman, alhamdulillah dari waktu itu sampai dengan sekarang kita jaga komitmen untuk sholat berjamaah itu gitu. Jadi kalau dia belum sholat, saya udah sholat, dia bilang, kamu udah sholat belum gitu? Udah sih, saya belum sholat nih. Ya udah deh kalau gitu, saya temenin lagi dia sholat. Begitu juga sebaliknya. Dan ini juga saya berharap dapat diamalkan oleh orang Solo, terutamanya yang hadir di sini. Kenapa? Saya waktu itu cuman berpikir bahwa saya kesulitan untuk sholat khusyuk, tapi saya memang harus sholat. Sementara Allah hanya mau menerima dari sholat kadar kehusyuannya. Ya udah dah, buat nambalinnya saya berusaha untuk sholat berjamaah. Itu aja yang saya pikir. Tapi ternyata Hubabah Maryam almarhumah yang saya sampaikan tadi, istri dari Habib Zain bin Smith, waktu beliau ke Indonesia ya, ke Jakarta, itu kan beliau sering banget tuh dicurhatin sama orang-orang kita nih, orang Indonesia nih. Saya nggak ngerti kenapa orang Indonesia tuh demenannya hobinya curhat. Wah, ada ustazah dateng, apalagi Hubabah dateng gitu ya, kayaknya tuh nomor 1 curhat dong. Curhat dong ustazah. Banyak banget yang mencurhatkan urusan permasalahan rumah tangga, banyak banget. Dan Hubabah Maryam nggak bisa bahasa Indonesia, sementara yang curhat nggak bisa bahasa Arab. Jadilah saya ini sebagai penterjemah membuat saya tahu permasalahan rumah tangga orang. Bahkan di saat saya baru datang ke Indonesia gitu, saya baru datang, ya ampun kayak gini amat nih rumah tangganya. Saya jadi serem, baru nikah lagi saya.
segala macam rumah tangga orang ya, yang suaminya galak, yang suaminya pelit, yang suaminya keras gitu kan, yang suaminya suka melirik-lirik sama ini gitu, pokoknya udah segala macam dah masalahnya orang. Subhanallah, tiap kali mereka curhat permasalahan dalam rumah tangga yang berantem mulu, ini mulu apa segala macam, Ubaba tuh salah satu pertanyaannya, saya perhatiin kok selalu ada pertanyaan ini gitu ya, kamu sholat berjamaah nggak sama suami? Gitu pertanyaannya. Kamu sholat berjamaah nggak sama suami? Dan subhanallah selalu jawabannya enggak. Bukan berarti mereka nggak sholat, tapi nggak berjamaah. Yang perempuan sholat sendiri, suaminya sholat sendiri. Dan itu rupanya banyak ya di negeri kita ya. Teman-teman gitu juga. Gitu. Ustazah, masalahnya suami saya sholatnya di masjid. Iya, tapi kan ada kadang-kadang waktu di mana dia entah pulang terlambat, entah apa gitu kan. Yang seharusnya itu adalah momen kamu untuk mengerjakan sholat berjamaah bersama dengan suamimu. Atau lagi bepergian bersama gitu kan, lagi apa gitu, jadi masih tetap harus ada sholat jamaahnya gitu di dalam rumah. Sesudah waktu yang cukup lama bisa saya perhatiin, oh Babah kenapa kok mesti ada pertanyaan ini nih. Saya tanya satu waktu sama beliau, Babah kenapa sih setiap kali ada orang curhat urusan rumah tangga selalu pertanyaan Babah salah satunya, apakah kamu sholat berjamaah gitu. Apa ada kaitannya antara sholat berjamaah sama kerukunan dalam rumah tangga? Kayak nggak ada kolerasinya kan? Kalau kamu dengar-dengar tip dan triks kerukunan berumah tangga, kayak nggak pernah ketemu tuh sholat berjamaah. Iya. Yeah. Saya tanya gitu, apa hubungannya Ubaba? Ubaba jawab, Halimah, sholatul jamaah tajma'al gulub. Sholat berjamaah itu ngumpulin hati. Sholat berjamaah mengumpulkan hati, menyatukan hati. Tidakkah kamu dengar sabda Nabi Muhammad SAW, la yusawwuna sufufakum aw la yakhtalifanna qulubakum. Hendaklah kalian merapikan saf sholat kalian, atau jika tidak akan bercerai-berailah hati kalian. Kalau sholat berjamaah sofnya nggak rapi aja, bikin hati bercerai-berai, gimana yang nggak sholat berjamaah sekalian? Hatinya kemana-mana, suami ke kanan, istri ke kiri, nggak nyatu-nyatu akhirnya. Jadi dah nggak usah segala macem ramuan-ramuan ya, atau masang apa tuh minyak apa gitu, buluh perindu di atas alis katanya dipasangnya, biar suami kalau lihat langsung yang nggak usah yang begitu-begituan. Cobain sholat jamaah, cobain sholat jamaah. Ini salah satunya menyatukan hati, bikin hati suami sama istri jadi satu karena ngadep Allahnya barengan. Nggak ada yang lebih penting dalam hidup ini daripada hubunganmu dengan Allah. Karenanya sholat yang menjadi tali penghubung antara kita dengan Allah menjadi afdalul a'mal, menjadi ibadah yang paling afdal. Yang itu ya, afdalul a'mal as-salatu ala waktiha. Amal paling afdal adalah sholat sesuai dengan waktunya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, nah kalau kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan suamimu, barengan sama anak-anakmu, maka Allah menganggap kalian satu. Maka Allah sebagai mugallibal gulub akan menyatukan hati kalian di dunia sebelum nanti kalian semuanya akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Insya. Udah niat belum nih mau sholat berjamaah nih? Teman-teman sekalian, jadi tuh fadilahnya sholat berjamaah tuh. Nah, saya mau sampein ada dua fadilah lain nih. Boleh ya, masih waktunya ya? Masih panjang ya? Selesai jam berapa kita? Masih jam 11. Kita selesai jam berapa?
Jam 3. Ini lebih ke arah penyiksaan sih ini. Teman-teman sekalian, fadilah salat berjamaah yang dua berikutnya nih. Yang satu, katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, man shallal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail wa man shallal fajr fi jamaah fa ka'annama qama lail kullah. Siapa yang jagain salat isya selalu jamaah, siapa yang sholat isya malam itu berjamaah, seperti dia menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Siapa yang ngerjain sholat subuh jamaah, kayak nggak tidur semalaman buat ibadah. Jadi itu, daripada kamu sholat isya sendirian, abis itu kamu bangun jam 3, jam 2 malam buat tahajud, kan cuma sejam 2 jam. Masih lebih bagus kamu sholat isya berjamaah, meskipun andai kamu nggak tahajud sekalipun, meskipun tahajud juga sebaiknya jangan ditinggal. Tapi maksudnya itu kalau bicara hitung-hitungan pahala nih, gitu ya, itu mendingan orang yang sholat isyanya jamaah, kemudian subuh berjamaah, daripada yang bangun jam 2 malam sampai ke subuh dia sholat tahajud gitu. Karena orang kalau sholat isya jamaah, fadilahnya kayak ibadah setengah malam, sholat subuh berjamaah kayak ibadah sepanjang malam. Gimana? Udah niat sholat jamaah? Insya Allah. Isya sama subuh emang paling-paling. Fadilah yang terakhir, teman-teman sedikit sekalian, luar biasa banget nih. Man sholat subuh fi jamaah, ya, man hafad ala salatil subuh fi jamaah khatamallahu lahu bara'atan. Siapa yang ngerjain sholat subuh berjamaah 40 hari? Oh enggak, siapa yang ngerjain sholat berjamaah 40 hari, bukan cuma subuh, sholat berjamaah 40 hari, ya, sholat berjamaah 40 hari. Ini saya sih kayak kepengen gitu, teman-teman nih semuanya nih, bikin kayak semacam tantangan buat diri sendiri untuk ngerjain 40 hari sholat jamaah. Ustazah kalau mens gimana? Ya kalau mens sih emang nggak sholat. Nanti habis selesai mens lanjut lagi, ngepasin bilangan 40. Misalnya udah dapat 21 gitu kan, kepotong mens, ya berarti tinggal kurang 19 hari kan gitu ya. Jagain tuh sholat berjamaah gitu 40 hari. Siapa yang manhafat ala sholatil jamaah arba'ina yauman, siapa yang jaga 40 hari sholat berjamaah, khatamallahu lahu bara'atan, dia dapat 2 tiket, dicap tiketnya. Jadi kayak ibu-ibu mau nonton konser atau apa gitu, atau mau hadir apa gitu ya, kan ada tiketnya tuh. Kalau di Jakarta mau masuk Dufan gitu kan ditok tuh, dicap tuh, di stempel tuh. Nah itu kamu dapat 2 stempel. Stempel apa? Nih yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun, yang nggak pernah ngomong sesuatu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh 2 stempel? Bara'ah minan nifaq wa bara'ah minan nar. 1 stempel tulisannya bebas dari kemunafikan. 1 stempel tulisannya bebas dari api neraka. 40 hari doang. Gimana? Ambil tantangannya? Insya Allah. Niat, gitu ya. Niat 40 hari nggak mau ninggal sholat berjamaah. Ustazah kok gampang banget mau bebas api neraka, cuman sholat jamaah 40 hari doang. Kalau habis itu saya ngerjain dosa gimana Ustazah? Nih saya kasih tahu. Yang bisa ngerjain 40 hari sholat berjamaah, insya Allah adalah orang-orang yang memang tidak akan ditakdirkan untuk masuk neraka. Artinya dia juga akan dibebaskan Allah dari berbagai macam perbuatan dosa, utamanya dosa-dosa besar gitu. Cobain ya, insya Allah. Tuh teman-teman saya sekalian, fadilahnya sholat berjamaah. Kayaknya nggak ada yang, maksudnya udah cukup banget tuh
buat bikin kita selalu mengerjakan sholat berjamaah. Gitu ya. Ustazah kalau udah 40 hari berarti nggak apa-apa dong kalau ninggal sholat berjamaah? Iya, nggak gitu juga. Diterusin ya, biar dapat banyak tiket-tiket bebas. Jadinya kan mantep banget tuh tiket-tiket bebasnya gitu. Teman-teman saudara sekalian, itu sholat berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jagain. Apa kaitannya sholat berjamaah sama takwa? Pengendalian diri. Orang tuh kalau nggak punya pengendalian diri, susah mau sholatnya selalu berjamaah. Susah lah. Karena tuh kan kadang-kadang ya kita mau sholat tapi nggak mesti ngajakin orang sholat berjamaah, kan kayak males banget sih. Kayak aduh gimana sih, kelamaan nunggu ustazah kalau sholat berjamaah, mendingan saya sholat sendirian aja dah. Soalnya bangunin anak, kadang bangunin suami juga waktunya subuh tuh, aduh udah males banget, sholat sendirian aja dah. Nah tuh kan, orang tuh yang bisa ngerjain sholat berjamaah terus-terusan pasti adalah orang yang memang punya pengendalian diri. Gitu, takwa teman-teman. Insya Allah kalau takwanya udah dipunya, ngerjain sholat berjamaah jadi lebih ringan gitu. Jadi berusahalah untuk terus-terusan mengerjakan sholat berjamaah sehingga takwamu semakin bertambah-tambah. Takwanya terus nambah gitu. Bismillah. Mana yang lebih bagus? Sholat awal waktu sendirian, sholat berjamaah di tengah waktu. Para ulama bilang, ada di kitab I'anatul Talibin ini di bab sholatul jamaah. Para ulama mengatakan sholat berjamaah bahkan di akhir waktu lebih baik daripada sholat sendirian di awal waktu. Nggak usah tengah-tengahan, akhir waktu aja. Yang penting nggak mepet waktu keluar. Gitu ya. Nih, seadzan asar jam 3. Ya kan ya? Sholat duhur jam 12 ya, anggaplah ya, sholat duhur jam 12, adzan isya, adzan asar jam 3 gitu. Lebih baik kamu sholat berjamaah jam setengah 3 sekalipun daripada sholat jam 12 tapi sendirian. Meskipun jam 12 berjamaah jauh lebih baik, jauh lebih baik. Sholat berjamaah jam 12 maksudnya di awal waktu dapat banyak fadilah gitu kan, daripada sholat sendirian di awal waktu ataupun di tengah waktu. Itu ya, itu tentang sholat berjamaah. Yang lainnya lagi yang mesti kita jagain di waktu bulan abisnya lebaran nih, kan menjaga keberkahan Ramadan. Nah, kalau kamu pengen menjaga keberkahan Ramadan dengan terus berada di jalan takwa, satu, jagain sholat berjamaahmu. Yang kedua, jagain sholat sunnahmu. Nah, dari seluruh sholat sunnah ini teman-teman, dari semua sholat sunnah ya, kita nggak mau bandingin sama sholat fardu. Sholat fardu pokoknya kerjain dan dengan jamaah usahakan. Nah, kalau sholat sunnah, di antara seluruh sholat sunnah paling afdal nomor 1 sholat witir. Sholat sunnah paling afdal adalah sholat sunnah witir. Bahkan Imam Abu Hanifah mewajibkannya. Imam Abu Hanifah menghukumi sholat witir itu wajib. Jadi kita ini kalau ninggal sholat witir itu fasik menurut Imam Abu Hanifah. Kayak orang nggak sholat duhur gitu kalau nggak sholat witir. Karena berdasar hadis, man lam yutir falaysa minna. Siapa yang nggak witir, dia tidak termasuk dari kelompok kita. Kata Nabi Muhammad, nggak termasuk dari kelompok kita umat Islam. Loh, kelompok mana tuh kalau gitu? Serem bener. Makanya dari hadis ini Imam Abu Hanifah menghukumi sholat witir itu sholat fardu. Kalau ulama yang lain nggak, sholat itu yang fardu duhur asar maghrib isya. Sholat yang memang malaikat Jibril turun untuk mengerjakan sholat tersebut bersama dengan Nabi Muhammad SAW sesudah turunnya perintah Isra dan Mi'raj. Teman-teman sekalian, jadi sholat paling afdal nih sholat witir. Jangan ninggal witir. Kapan baiknya sholat witir dilakukan?
Kalau kayak kita ini yang nggak pasti bangun malamnya, ya, sebaiknya sebelum tidur sholatlah sholat witir. Jangan berani tidur sebelum sholat witir. Dan itu yang dipesankan Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah. Katanya Abu Hurairah, "Ausani habibi bi thalathati asya." Nabi Muhammad pesan sama saya 3 pesanan. Nah, salah satu di antara pesannya an utir qabla an anam. Untuk saya bersolat witir sebelum saya tidur. Ya, usahakan jangan tidur sebelum sholat witir. Berapa bilangannya? Minimal 1, tapi jangan 1 amat lah ya. 3 gitu kali. Sekurangnya gitu 3 gitu. Jadi habis isya, nah nih, kalau mau ba'diyah silahkan, kalau enggak witir 3 rakaat. Nanti kalau bangun lagi gimana Ustazah? Nah, kalau bangun lagi nih ada beberapa pendapat. Maksudnya kalau bangun malamnya, insya Allah kan bangun nih kan kalau malam. Nah, ini kalau malam bangun nih ada beberapa pendapat. Ada pendapat para ulama yang kalau kamu bangun lagi ya berarti tinggal tahajud aja, kan witirnya udah. Ini banyak di antara para ulama yang berpendapat seperti ini. Kalau kamu bangun lagi kan udah witir, berarti kamu cuman tinggal tahajud aja. Mau sholat hajat, mau sholat taubat gitu ya, kemudian sholat tahajud gitu, nggak jadi masalah, nggak usah witir lagi karena udah kerjain witirnya sebelum tidur. Pendapat banyakan para ulama. Tapi pendapat yang dipegang oleh Al-Habib Umar bin Hafid dan pendapat yang dipegang sama kebanyakan para ulama dari kalangan habaib, kalau kamu bangun di waktu malam, kamu kerjain sholat dengan niat minal witir, bagian dari witir selagi belum 11. Jadi genap aja, 2 usalli raqatain minal witir. Kalau ada minnya itu maksudnya bagian dari witir. Nanti lagi usolli sunnat raqatain minal witir. Pokoknya sampai 11 deh paling banyaknya. Sebab la witrani bil lail, ada hadis nggak ada 2 witir di waktu malam. Artinya adalah nggak boleh lebih dari 11 rakaat witirmu di waktu malam. Gitu ya. Boleh silahkan ambil. Nah, saya mengambil pendapat yang kedua nih. Jadi kalau saya bangun lagi ya saya tambahkan lagi sholat tahajudnya itu ditambahkan dengan sholat witir juga. Jadi usolli sunnat raqatain minat tahajud wal witir lillahi ta'ala gitu ya. Sholat witir jangan ditinggal teman-teman saya sekalian, witir jangan ditinggal. Selain daripada witir yang jangan ditinggal deh gitu, sholat duha. Jadi sholat sunnah tuh paling afdol, sholat sunnah harian ya, yang paling afdol 1 witir, yang keduanya duha. Jangan tinggal sholat duha. Pagi tuh habisnya isyraq gitu ya, habis terbit matahari 16 menit kemudian masuk namanya sholat duha. Usolli sunnah raqatain minad duha. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh juga 8. Paling afdolnya bilangannya adalah 8 sholat sunnah duha. Nabi Muhammad menyebutnya sholatul ghina. Nah, ini buat orang-orang Solo kayak tertarik nih. Sholat yang mendatangkan rizki, sholat yang mendatangkan kecukupan. Ini banyak yang urusan rezeki langsung senyum-senyum nih ya. Bahkan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan, seringkali orang yang habis sholat subuh duduk baca zikir, kemudian datang waktu duha ya, datang waktu sampai dengan waktu isyraq, kemudian dia sholat isyraq 2 rakaat, kemudian dia sholat duha gitu kan, sudah ada masuk waktu duha, itu lebih banyak rizkinya zahiran wa batinan dibandingkan dengan orang habis selesai sholat subuh buka warung. Imamul Haddad tantangin, kata Imamul Haddad, liatin aja rezekinya orang yang pagi-pagi nyari duit sama rezekinya orang yang pagi-pagi ngerjain sholat duha, liatin banyakan mana. Sebab sholatul ghina, sholat kecukupan. Insya Allah orang kalau istiqomah ngerjain sholat duha bakalan diberi sama Allah kecukupan zahir batin. Kecukupan rezeki secara zahir artinya nggak sampai datang
kesulitan yang sangat-sangat dalam urusan rezeki dan juga kecukupan secara batin. Artinya hatinya insya Allah lebih dilapangkan dengan punya sifat qanaah. Jadi buat ibu-ibu nih ya yang suka curhat nih, aduh suami saya nih pelit, atau rezeki kita nih seret banget gitu, kayak belut rezekinya habis ditangkap lepas lagi. Kayaknya susah banget nih urusan rezeki nih, ya Allah gimana sih gitu. Cobain salat duha, jangan tinggal salat duha. Insya Allah rezekimu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La faqra ma'ad duha. Ini Habib Umar sering sampaikan ini, la faqra ma'ad duha. Tidak ada kefakiran bersama dengan salat duha. Saya tuh sampai kepengen gitu, kalau ada pengemis gitu kan ya, pengennya mau bilang gitu, cobain dong duha. Ama yang suka di itu tuh di lampu-lampu merah gitu kan ya, coba deh kamu kerjain duha. Sebab nggak mungkin nggak pas gitu. Kalau ucapan Nabi Muhammad tuh udah pasti pas ya tuh, la faqra ma'ad duha. Nggak ada kefakiran bersama dengan salat duha. Ibu, teman-teman sekalian, salat duha. Kalau surat Al-Quran Al-Waqiah itu surat yang mendatangkan rezeki. Sampai-sampai Sayyidina Ibnu Mas'ud waktu mau meninggal dunia tuh dia memberikan semua hartanya buat umat Islam. Sampai ditanya gitu, Ibnu Mas'ud, kamu ninggalin apaan buat keluarga kamu? Kok semua harta kamu nih udah kamu serahkan buat umat Islam, buat perjuangan Islam dan sebagainya. Kamu kan juga punya anak, Ibnu Mas'ud. Anak kamu tinggalin apaan gitu? Ini taraktu lahum suratul Waqiah. Aku sudah tinggalkan buat mereka surat Al-Waqiah. Siapa yang membacanya pasti akan Allah berikan kecukupan. Baca tiap hari. Udah, ibu-ibu suami kerja atau ibu-ibu juga kerja tapi santai aja, yang penting duha mawaqiah. Duha mawaqiah. Liatin, rezeki gampang banget masuknya ke dalam rumah. Insya Allah. Ini yang pada punya utang nih, ya. Cobain duha sama waqiah. Mau ditambah lagi? Tiap masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Baca surat Kulhu, ya. Jangan baca surat Al-Ikhlas begitu masuk rumah, surat Al-Ikhlas. Surat Kulhu Allahu ahad Allahu samad. Ustazah, kok bisa ya surat Al-Ikhlas itu nggak ada kata-kata Al-Ikhlasnya gitu? Kenapa tuh Ustazah? Ya itu yang namanya ikhlas tuh emang kayak gitu, nggak suka kelihatan. Itu ya, nggak suka kelihatan. Sampai dari ikhlasnya surat Al-Ikhlas sampai nggak ada kata-kata Al-Ikhlas di dalamnya, ya. Jadi teman-teman sekalian, setiap kali masuk rumah ucap salam kemudian baca surat Al-Ikhlas. Itu dijanjiin sama Nabi Muhammad ketika datang orang, ya Rasulullah, utang saya banyak, duit saya nggak ada, susah bener rezeki nih Rasul. Kata Nabi, kamu tiap kali masuk rumah ucap salam kemudian baca surat Al-Ikhlas. Diamalin sama dia. Tiap masuk rumah bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah lagi bismillahirrahmanirrahim. Kalau di rumah masuk rumah nggak ada kerjaan, keluar lagi masuk lagi bismillahirrahmanirrahim. Terus gitu berwaktu-waktu yang cukup lama, dia kemudian datang lagi ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, alhamdulillah rezeki masuk, kayaknya nggak cuma dari pintu, di jendela semuanya masukin rezeki dah. Utang saya udah kebayar Rasul, alhamdulillah, makasih bener, makasih. Insyaallah ya, mudah-mudahan dia amalin. Tuh, dia tuh. Jadi sholat sunnah. Nah ini juga mudah-mudahan bisa kita kerjain gitu. Abisnya lebaran gini nih, kan kalau di bulan puasa tuh taraweh 20 rakaat tambah witirnya 3 rakaat. Abis itu sebelum sahur kita juga sholat sunnah juga. Betul ya? Banyak bener gitu sholat sunnah yang bisa kita hadirkan selama bulan suci Ramadan. Nah keluar dari bulan Ramadan jangan sampai nggak ada sama sekali gitu. Duhanya kita kerjain, witirnya kita kerjain, tahajudnya kita kerjain, insya Allah. Qobliyah ba'diyah mudah-mudahan juga bisa kita kerjain. Nah kalau qobliyah ba'diyah terutamanya paling afdolnya rawatib
atau qobliyah ba'diyah adalah qobliyah subuh. Ini juga jangan ditinggal. Bacanya, ini saya mah kalau ngajar yang enak-enak aja dah. Kalau ibu-ibu perhatiin dari tadi tuh enak-enak semua tuh. Ya. Bacanya kalau mau qobliyah subuh alam nasyrah malam tarok. Kata Nabi Muhammad, "Man shallal fajr bi alam wa alam lam yusibu dzakal yaum alam." Kata Nabi, siapa yang salat subuh baca alam nasyrah rakaat pertama, alam taro rakaat kedua, sepanjang hari itu enggak akan kena rasa sakit. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bi salati ahlan, marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Ayah